Agung Juru Selamat. Di palungan sederhana, Allah hadir sebagai seorang bayi yang lembut dan rapuh, namun membawa terang dan damai. Kelahiran Kristus mengingatkan kita bahwa keselamatan selalu dimulai dari hal terkecil, dari hati dan keluarga kita sendiri. Selama Advent 2025, Bapak Uskup Agung Ede mengajak kita bergerak menjadi keluarga ramah anak. Malam Natal ini menegaskan pesan itu. Sang Juru Selamat datang sebagai seorang anak agar kita menghormati, melindungi, dan menyayangi setiap anak sebagai kehadiran Allah yang dititipkan kepada kita. Rumah Kristiani dipanggil menjadi tempat yang aman, penuh kasih, dan bebas dari kekerasan. Dipanggil menjadi keluarga yang memelihara kehidupan, merawat harapan, dan menebarkan cinta. Mari kita berdiri mengawali perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Amin.
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Nubuat Yesaya sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan yang pertama terpenuhi dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Yesus adalah terang yang menerangi setiap jalan bagi manusia. Yesus yang lahir menjadi Mesias yang hadir sebagai seorang penyelamat yang membawa damai dan kegembiraan, yang mendatangkan sukacita yang besar untuk orang-orang yang percaya. Pada malam hari ini kita sekalian merayakan Kristus yang lahir. Maka peristiwa Natal yang kita rayakan hendaknya menggerakkan kita untuk menghadirkan sukacita, untuk membawa damai dan kebenaran dalam siara sebagai seorang murid. Natal harus membuat kita menjadi manusia yang baru. Maka marilah saudara-saudari, di awal perayaan kita mengakui dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita yang mungkin telah menjauhkan kita dari kasih dan rahmat Tuhan. Agar seluruh perayaan kita pada malam hari ini menjadi perayaan yang menyelamatkan. Mengaku Kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa segala dosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para pendeta dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara-saudara, supaya doakan saya pada Tuhan kita. semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
agar senantiasa beri rahmat, persatuan dan kerukunan dalam hidup bersama. Juga dalam perayaan ini kita mendoakan Pater Markus Malar dan Pater Yang Pak Osman. Marilah kita berdoa. Allah Maha Kuasa, bukalah hati kami, nyalakanlah cahaya-Mu di dalamnya, agar dalam wajah Putra-Mu yang lahir pada malam hari ini, kami dapat mengenali kemuliaan dan semakin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di dalam kegelapan. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jaran. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkannya kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Kenapa langit
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia untuk mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya semua umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan.
ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Berterima Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis novel filsafat yang terkenal yang bernama Joseph Gaader pernah menulis novel berjudul Cecilia and the Angel. Novel ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang mengagumi dunia dan sang pencipta. Kekaguman sang anak mendorong dirinya untuk merenungkan makna kehadiran seseorang di dunia. Melalui percakapan antara si anak perempuan dengan malaikat, muncul sebuah permenungan yang menarik tentang kelahiran seseorang. Permenungan ini membuka satu nilai baik, yakni setiap orang berharga. Seseorang lahir ke dunia bukan tanpa tujuan dan alasan. Setiap orang berharga dan memiliki peran untuk membangun dunia yang sudah Tuhan ciptakan. Kelahiran selalu memberikan sukacita bagi dunia. Hal yang sama juga kita hayati dan maknai melalui kelahiran Yesus Kristus. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus membawa dampak bagi dunia. Pada momen malam Natal ini, kita diajak untuk mendalami sukacita melalui kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita membaca Injil, maka penginjil Matius dan Lukas punya cara tersendiri untuk menggambarkan peristiwa kelahiran Yesus. Matius dalam cerita kelahiran Yesus menekankan peranan Yusuf. Walaupun judulnya tentang kelahiran, namun di sana lebih banyak dicatat tentang pertimbangan Yusuf dan keputusannya. Cerita tentang kelahiran hanya satu ayat. Selanjutnya diceritakan tentang para Majus yang datang berkunjung. Sedangkan penginjil Lukas menceritakan peristiwa kelahiran lebih detail. Dalam Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20 diceritakan secara jelas tentang kelahiran. Ayat 1 sampai 7 dilukiskan alasan Yusuf dan Maria ke Bethlehem karena perintah Kaisar Agustus. Ini juga adalah sebuah alasan yang sangat manusiawi. Sedangkan pada ayat 8 dan ayat 8 sampai 20 dicatat tentang alasan para gembala ke Bethlehem karena perintah dari malaikat. Ini adalah sebuah alasan
surgawi. Maka cerita duniawi dan surgawi disatukan oleh kelahiran sang bayi mungil. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan tadi, penginjil Lukas mencatat ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Penginjil Lukas menonjolkan peran Maria dalam cerita kelahiran. Yang menarik dalam bacaan tadi bahwa kain lampin disebut 2 kali. Kain lampin adalah sebuah kain sederhana dan lembut yang dililitkan secara ketat mengelilingi tubuh bayi untuk memberikan rasa aman pada bayi. Pada ayat yang ke-7, Maria membungkus anaknya dengan kain lampin. Maria sadar bahwa palungan sangat kotor, jalannya pasti gatal, dan udara luar berbahaya bagi bayi. Maka tindakan membungkus bayi dengan kain lampin adalah sebuah tindakan untuk memberi rasa aman, untuk menjaga dan melindungi. Maria mengusahakan suatu kondisi yang ramah bagi anaknya. Sedangkan pada ayat yang ke-12, kain lampin adalah sebuah tanda pengenal. Saat gembala melihat bayi yang dibungkus kain lampin, maka mereka tahu ia adalah juru selamat sebagaimana yang diwartakan oleh malaikat. Kain lampin tidak hanya simbol untuk ramah anak, tetapi tanda nyata bahwa anak yang dilahirkan itu membawa keramahan, kegembiraan, dan sumber kebahagiaan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Uskup dalam pesan Natal menegaskan tentang keluarga ramah anak. Keluarga yang ramah anak tidak hanya soal pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi keluarga harus menciptakan kondisi yang baik sehingga anak bisa bertumbuh dalam iman, dalam harapan, dan dalam kasih, dan supaya anak dihargai keberadaannya. Kondisi kain lampin seperti yang kita siapkan juga adalah sebuah hal yang penting dalam menciptakan keluarga ramah anak. Sebagai sebuah keluarga, apa yang telah kita perbuat supaya anak-anak kita bisa mendapatkan perlindungan, supaya anak kita boleh merasa aman. Keluarga yang ramah anak adalah keluarga yang punya waktu untuk anak, yang berdoa bersama anak, bermain dan bercerita bersama anak. Keluarga yang ramah anak adalah keluarga yang mampu memberi teladan yang baik kepada anak, yang sabar dan penuh kasih merawat anak. Keluarga yang ramah anak adalah keluarga yang mampu mengajarkan anak agar menggunakan waktu secara baik. Keluarga yang ramah anak adalah keluarga yang mampu memberi contoh yang baik kepada anak. Bagaimana menggunakan media sosial secara baik, juga menggunakan waktu secara baik. Jangan sampai kita sebagai keluarga pada hari Minggu kita terus bekerja dan membersihkan kebun. Keluarga yang ramah anak adalah keluarga
yang tidak memberikan kekerasan fisik, psikis, atau verbal kepada anak. Sebagai keluarga yang ramah anak, kita menyiapkan kain lampin yang baik bagi anak-anak kita. Ketika sebagai keluarga kita menyiapkan kain lampin yang baik, maka kita akan membantu untuk memberikan kondisi yang pas, yang hangat dan rahmat bagi anak-anak kita. Sebagaimana kain lampin telah membuat Yesus merasa aman, demikian juga dalam keluarga kita. Sehingga cerita tentang Natal selalu membawa hal yang baru dalam kehidupan kita. Kisah Natal memang tetap sama dari tahun ke tahun, tetapi kelahirannya selalu akan baru dalam hidup kita. Natal tidak sama dengan lampu, dengan pakaian, atau dengan hiasan. Natal adalah sebuah peristiwa sukacita, adalah saat yang berrahmat yang harus dimaknai dalam keluarga masing-masing. Natal harus terus dihidupi dalam diri kita setiap hari. Natal harus memberi perubahan dalam diri kita agar sebagai seorang murid kita berjalan di dalam terang, agar kita tidak hidup di dalam kegelapan sebagaimana yang dibuatkan oleh Yesaya. Natal membuat kita berjalan di dalam terang. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita mengungkapkan iman kita. Aku percaya Dialah Sang Emmanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Umat menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlakukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua anak di dalam keluarga-keluarga kita, semoga setiap anak merasakan bahwa hidup mereka dicintai dan dihargai. Semoga mereka dilindungi dari kekerasan, ketakutan, dan tekanan. Kiranya hati dan rumah kita menjadi ruang aman di dalam mereka bertumbuh bebas, gembira, dan dikuatkan oleh kasih yang berasal dari Kristus sendiri.
Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami di rumah-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami di rumah-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang, agar kami semakin sadar bahwa beserta Engkau. Bapa, Engkaulah Allah kami dan kami umat-Mu. Bapa, Engkaulah Bapa kami dan kami putra putri. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini ditemani dengan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Bapa yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepada. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui pencemahan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surga, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala ketulusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti,
Dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamaah dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Paulus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantara Yesus Kristus Putra. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku kutinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Lihatlah anak gembala, lihatlah dia yang menghapus dosa ini. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.